Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tema kita kali ini adalah Idul Fitri dan silaturahmi. Keutamaan Idul Fitri sebagaimana disabdakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shamu syahra ramadhana wa kharaju ila 'idihim yaqulullahu ta'ala ya malaikati kullu 'amilin yatlubu ajrahu." Apabila umat baginda Rasul melaksanakan puasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan, kemudian dia keluar untuk menunaikan salat Idul Fitri, maka Allah berfirman, "Wahai para malaikatku, sesungguhnya setiap orang yang beramal dia mengharapkan pahala. Wa ibadil ladzina shamu syahra ramadhana wa kharaju ila idihim yatlubuna ujurahum." Begitu pula dengan hamba-hambaku yang puasa di bulan suci Ramadan dan sekarang keluar untuk menunaikan salat Idul Fitri, mereka mengharapkan pahalanya. Fashhidu, saksikanlah olehmu wahai malaikat, anni qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Amin ya rabbal. Jadi ibu bapak keluar dari rumah menuju salat Idul Fitri, Allah berfirman, malaikat, aku sudah ampuni mereka. Masya Allah. Fayunadi munadi, kemudian ada yang menyeru dan ada yang diseru, ya ummata Muhammadin, wahai umat-umat Muhammad, irji'u ila manazilikum, kembalilah ke tempatmu masing-masing. Qad buddilat sayyi'atikum bil hasanati, sesungguhnya telah diganti keburukanmu, kejelekanmu, kesalahanmu dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulullahu taala, kemudian Allah pun berfirman, ya ibadi sumtum li wa aftirtum li faqumu maghfuran lakum. Wahai hamba-hambaku, engkau berpuasa untukku dan berlebaran pun untukku, maka berdirilah, kamu sudah diampuni semuanya. Amin ya rabbal alamin. Eta kautamian Idul Fitri. Hadis yang kedua, ijtahidu yaumal fitri, bersungguh-sungguhlah pada hari raya Idul Fitri, minas sadaqati, daripada bersedekah. Sedekah apa? Ya, sedekah sekemampuan kita, mau makanan atau kalau biasa kita laksanakan yang umum, kita suka bagi-bagi angpau, suka bagi-bagi rezeki sebahagian saja. Apalagi kita punya keponakan, punya anak-anak adik, punya anak-anak kakak atau siapapun itu, kita berbagi rezeki di sana. Besar kecilnya relatif sesuai dengan kemampuan. Atau kita bantu fakir miskin, atau kita bantu anak yatim, kita kasih sedekah mereka. Ijtahidu yaumal fitri minas sadaqah, bersungguh-sungguhlah pada hari Idul Fitri dengan sedekah atau dari sedekah. Wa amalul birri wal khair, dan amal yang bagus dan baik. Minas salati, daripada salat, salat Idul Fitri. Wa zakati, dan zakat. Wa tasbih, wa tahmid, wa tahlil. Begitu pula tasbih, tahmid, tahlil. Bersungguh-sungguhlah dalam bersedekah, salat Idul Fitri, mengeluarkan zakat, tahmid, tasbih, tahmid, tahlil. Fa innahu al-yaumul ladzi ghafarallahu dzunubakum, sesungguhnya pada hari itu, yakni hari raya Idul Fitri, itu harian di mana
diampuni dosa-dosamu, wa yastajibu du'aakum, dan doamu diijabah oleh Allah, wa yanzuru ilaikum birrahmah, dan Allah melihatmu dengan kasih sayang, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nah eta hebatna Idul Fitri teh. Menawi sono, semoga saja tahun depan kita bertemu lagi dengan Idul Fitri. Amin. Ya tentunya dengan puasanya dulu, tentunya dengan ibadah-ibadah selama di bulan suci Ramadan. Karena hanya orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan lah yang dapat menggapai pahala yang dijanjikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Anu teu saum nya duka. Mangga we jangakeun ka hadrat Allah. Ya, kita mendoakan semoga yang tahun ini saumnya bolong-bolong karena sakit, nanti di tahun depan bisa sembuh, bisa sehat, bisa puasa full. Amin. Begitu. Tapi yang sakit pun insya Allah Idul Fitri mah dapat bagian pahala Pak Bu. Karena apa? Karena itu kan dari Allah, sakit itu bukan kehendak kita. Itu ada rukhsah. Dikecualikan orang-orang yang malas berpuasa. Karena orang yang malas berpuasa, Nabi mengatakan, man fattara yauman min ramadana min ghairi rukhsatin rakhasallahu ta'ala aw maridin lam yaqdihi walau kana syamud dahri kulli. Barang siapa yang sengaja berbuka puasa, membatalkan puasa, malas berpuasa satu hari saja di bulan suci Ramadan karena tidak ada udzur syarat, karena tidak ada halangan yang dibolehkan oleh hukum syarat, maka dosanya walaupun diqodoan 1 tahun nggak bisa ketebus. Satu hari nggak puasa ya 1 hari kodoknya, itu kan memutkan dina fikih. Tetapi dosanya itu kalau sehari sengaja membatalkan puasa, setahun dikodok pun dosanya tidak akan tertebus. Na'udzubillah min dzalik. Maka dengan adanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hamba Allah yang berpuasa di bulan suci Ramadan, iblis laknatullah mereka merasa gerah, merasa marah, sehingga Nabi mengatakan inna iblisa alaihi laknah yasihu fi kulli yaumin idin. Sesungguhnya iblis laknatullah setiap hari raya Idul Fitri dia marah-marah, berteriak-teriak. Segala dipangpengkeun, segala dibaledogkeun, segala ditajong cek urang mah nya. Kumaha we gambaran orang yang sedang marah. Marah nggak karu-karuan kan? Kadang-kala ada benda dipecahin, ada benda dilemparin, ada benda dipukul dan sebagainya. Maka iblis lebih dari itu berteriak-teriak. Itu terjadi setiap hari raya Idul Fitri. Dan fayajtami'u ahluhu, si iblis laknatullah mengumpulkan bala tentaranya. Fayaquluna, maka berkata itu balad-balad iblis, ya sayyidana man aghdabaka, wahai tuanku, siapa yang bikin engkau marah? Gusti syahan ngajantenkeun salira amek kitu cenah. Iblis menjawab, la syai'a, tidak ada yang bikin aku marah. Lantas kenapa marah-marah Gusti? Iblis menjawab, yang aku bikin marah adalah innallaha ta'ala qad ghafara li hadhil ummah. Yang aku bikin marah pada hari ini, Allah telah mengampuni umat ini, umat Muhammad. 11 bulan kita rayu mereka, 11 bulan kita goda mereka, 11 bulan kita gelincirkan mereka ke jurang kehinaan, ke jurang kemaksiatan. Kita goda mereka, kita rayu mereka supaya menjadi balad kita masuk jahanam. Ternyata hari ini diampuni Allah. Aku marah banget, aku benci banget. Kalau gitu apa tugas kami wahai tuanku? Maka iblis menjawab, fasghaluhum bil ladat wasyahawat. Maka jadikanlah mereka wahai balad-baladku, teman-temanku, jadikanlah umat Muhammad istighal. Kata sudah maka tungkulkeun. Jadikan mereka terlena dalam yang ladat-ladat.
jadikan mereka lupa menikmati syahwat wa syaribil khamri. Begitu pula mereka jadikan supaya meminum arak kembali, hatta yabghadahumullah, sehingga Allah kembali membenci mereka. Gitu iblis Pak. Jadi wajarnya upami dina sasi Syawal mah kadangkala seueur hambatan godaan kanggo peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Godaan iblis sangat besar. Kalau didramatisirkan, jadikan mereka yang tadinya rajin berjamaah sinakdul deui. Jadikan mereka yang rajin baca Quran supaya malas lagi. Jadikan mereka yang rajin bersedekah yang bager pelit lagi. Jadikan mereka yang mudah untuk melaksanakan ketaatan jadi sulit, jadi susah. Jadikan mereka terlena dalam keledatan dan syahwat dan nafsu yang bisa menggelincirkan mereka kepada murka Allah. Itu adalah tugas daripada pasukan iblis yang disuruh oleh rajanya iblis. Maka dengan hadis tersebut jelas bahwa apabila kita tidak hati-hati, apabila kita tidak waspada, bisa jadi kita tergoda dengan rayuan iblis laknatullah. Bahkan yang paling banyak sering terjadi di bulan Syawal ini biasanya sifat-sifat kita yang baik di bulan suci Ramadan, misalkan pribadi kita yang tadinya pendiam, sulit marah, di bulan Syawal mah sok gampang marahan, beringas deui, gede amek deui, keheul deui. Kenapa? Ya salah satu faktor daripada mempermudah perpecahan adalah itu, bahwasanya kalau kita baik dengan Allah itu udah jelas si iblis laknatullah tidak terlalu dibikin pusing. Goda dikit mungkin bisa tergoda, tetapi kalau kita jauh atau kita tidak menjalin tali silaturahim, jelas iblis laknatullah lebih senang. Karena apa? Dosa kita diampuni oleh Allah karena sifatnya kita langsung berhubungan dengan Allah. Tapi kalau kita berdosa sesama manusia, maka kita harus ada saling memaafkan antara sesama manusia, dan itu adalah sulit bagi orang-orang yang sulit melaksanakannya. Makanya di bulan Syawal ini sering kita adakan acara silaturahmi, halal bihalal. Intinya apa? Mempererat kembali ukhuwah Islamiyah kita, bukan saja kepada Allah Subhanahu wa taala hubungan langsung kita terhadap Sang Khalik, tetapi di sisi lain juga hubungan kita dengan sama manusia yang insya Allah kalau dua-duanya kita gapai itu menjadi keridhaan Allah yang sebenar-benarnya ridho. Bahkan si iblis pun dia dibikin lebih jengkel lagi. Makanya si iblis lebih jengkel ketika kita menjalin silaturahim. Maka jalinlah silaturahim biar si iblis jengkel, biar si iblis kesel, biar si iblis amek deui, antepkeun sina amek. Makanya alhamdulillah dengan pengajian seperti ini kita bisa tetap menjalin silaturahmi. Makanya ada keutamaan-keutamaan daripada silaturahmi. Idul Fitri tadi sudah keutamaan seperti itu, dan yang mesti diwaspadainya seperti itu. Begitu pula silaturahmi, bahwa baginda Rasul mengatakan Ka'ab bin Akhbar itu adalah seseorang yang hidup di zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang yang hafal isi kitab Taurat. Makanya maktubun fit Taurat, kata Ka'ab bin Akhbar ditulis di dalam kitab Taurat. Ittaqi rabbaka,
bertakwalah kepada Tuhanmu, wa birra walidaika, dan berbuat baiklah terhadap orang tuamu, wa tasil rahimaka, dan bersilaturahimlah terhadap saudaramu, sesama kita, sesama umat muslim, sesama umat manusia. Amuddulaka fi umrika, maka Allah janji akan panjangkan umurmu, wa uyassiraka fi yusrika, dan Allah mudahkan kekayaanmu, wasrif anka usroka, dan Allah raksa, Allah jaga daripada kesulitanmu. Amin ya rabbal. Jadi modal upami orang hoyong nanti di teh panjang yuswa, panjang umur, mudah rezeki, tambah lagi apa? Dipermudah daripada kesulitan. Modalnya pun 3. 1, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Dan yang ketiga, menjalin silaturahmi. Untuk silaturahmi insya Allah kita sudah terjalin. Untuk berbuat baik kepada ibu dan bapak, insya Allah kita sebagai muslim, sebagai mukmin, bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu, tentunya ada dalam ridho orang tua. Kita usahakan supaya orang tua kita ridho, yang ada atau yang tiada. Yang ada kita berbuat baik semaksimal mungkin, yang tidak ada kita doakan. Tetapi ini bab takwa yang pertama yang sulit, sesah. Sesah. Kenapa? Kan Nabi mengatakan gini, laisal id liman labisal jadid. Idul Fitri itu bukan yang paling bagus pakaiannya. Walaisal id liman akalal qadid. Idul Fitri itu bukan yang paling enak makanannya. Walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Idul Fitri itu adalah hakikatnya bagi orang-orang yang ketaatannya, ketakwaannya tambah-tambah. Sulit gak bu? Sulit pak? Sulit? Sulit. Abot. Nya atuh teu sapertos Ramadan oge atuh. Aya langkungna teh saat Ramadan ruahnya, ruah. Sasih ruah upamina misalkan 50%, dilatih di bulan Ramadan, datang bulan Syawal 50% nambah tuh jadi 52, 53, 54, 50 sekian persen. Ada peningkatan. Kalau 100% sih rasanya insya Allah agak-agak sulit lah. Ese. Mana buktinya? Ketika kita di bulan suci Ramadan, menjelang maghrib saja, 10 menit sebelum adzan maghrib, bapak-bapak rata-rata sudah masuk masjid. Sudah masuk masjid menunggu adzan sambil kita membagi-bagikan makanan tajil. Sambil kita menunggu adzan itu, sambil kita lihat-lihat makanan tajil. Habis Ramadan, ya udah, habis pula bapak-bapak pada kemana? Ya nggak aneh lah, bukan sama di mana-mana. Kalau di bulan Ramadan 15 menit sebelum adzan Isya, bapak-bapak dan ibu-ibu pergi ke masjid dengan cepat. Karena apa? Takut kehabisan tempat untuk ikut sholat sunat taraweh. Kalau sekarang 5 menit sebelum adzan Isya, ya tenang-tenang saja. Tenang-tenang saja. Itu akibat apa? Ya, godaan setan eta yang pernah diwaspadai. Betul. Bukti kan? Kalau di bulan suci Ramadan, ibu dan bapak mulai dari tanggal 1 Ramadan saja kita sudah setar baca Fatihah menuju 1 juz di hari itu. Ada bulan sabar terus kangen sabara ayat. Fatihah. Udahkah dibuka lagi Quran kita? Belum. Itu
seandainya betul-betul memang ya sulit, itu bukan sebetulnya tidak sulit sebetulnya, karena bisa saja dipermudah karena kita saja yang tergoda dengan yang ladat-ladat tadi. Kalau di bulan suci Ramadan subuh, wah, yang namanya subuh setengah jam sebelum adzan itu kan kita udah beres makan, udah itu menjelang imsak saja udah pergi ke masjid, lumayan lah bisa tahiyat al masjid, lumayan bisa syukur wudu, minimal bisa kita qabliyah subuh bisa lebih awal, imaman juga kalem gitu kan nunggu imam. Nah sekarang kan can adan mesan harudang mamayu leres Pak. Masya Allah, ya ini mah evaluasi saja bahwasanya seperti itulah kondisi kita. Jadi Ramadan itu belum membekas sebetulnya, belum membekas pada diri kita yang sesungguhnya. Jadi banyak pokoknya kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan. Sebenarnya ibu-ibu di bulan suci Ramadan yang namanya baca Quran, kumpul-kumpul, riung-riung, rame-rame. Habis Ramadan ya udah, kayak Ramadan tahun payun. Subhanallah. Ya itu umum lah. Tapi setidaknya kita waspada bahwasanya minimal ingat akan hal itu, dan insya Allah dalam hati mungkin kalau terpupuk udah kuat keimanan kita, bahkan bisa melawan rasa malas itu, bisa melawan hal-hal yang sifatnya yang menggoda kita, dan insya Allah semoga Allah berikan pertolongan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nah itu. Ada lagi tentang silaturahmi. Suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan-jalan memakai unta, tunggang unta. Can aya Nmax bu bahlamanya, can aya PCE, can aya Aerox, can aya Suzuki, can aya Yamaha, can aya Honda. Yang ada teh adalah unta dan kuda. Tapi tong salah, Rasul naik unta teh, unta nu pamurah teh 33 juta bajinya. Cing 33 juta motor naon? Nya eta nya Nmax minimal. Jadi Rasulullah teh satara tumpak Nmax, lebih mahal bahkan daripada Nmax lainnya. Nah, gitu setara itu. Nah, lagi berjalan-jalan datanglah sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar." Ya Rasulullah, beritakanlah kepadaku yang dapat mendekatkan diriku ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Sahabat bertanya, "Ya Rasul, tolong kasih tahu saya yang dapat mendekatkan diri ke surga, menjauhkan diri dari api neraka." Arba'atu asya, kata Nabi, 4 poin yang bisa menghantarkanmu dekat ke surga, jauh dari api neraka. Anta'budallaha, yang pertama adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La tusyrika bihi syai'an, dan jangan musyrik sedikit pun. Ibadah istiqomah kepada Allah dan jangan dicampur adukan dengan musyrik. Kalau ibadah kepada Allah yakin, tetapi terkadang ini yang sulit untuk dihindari. Musyrik sekecil apapun tidak boleh. Seperti apa? Ada kata Nabi musyrik kecil, syirik kecil, alif Pak, tapi menggigit. Kata Nabi, akhafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang aku takutkan terjadi kepada umatku adalah syirik kecil. Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apakah syirik kecil itu ya Rasul? Rasul menjawab, qala ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Ari riya teh ibadah bukan karena Allah, tetapi ibadah kepingin dipuji
daripada lain Allah. Gitu kan. Riya. Jadi ibadahnya itu karena ada keinginan, ada pujian orang, ada sanjungan orang. Itu adalah riya. Hati-hati, itu musyrik kecil. Yaqulullahu ta'ala yauma yujazil ibadi bi'amalihim. Kelak bagi yang musyrik kecil, Allah berfirman pada hari pembalasan, idhabu ilal ladzina kuntum turauna hal yanzuruna indahum khaira. Wahai orang-orang yang beribadah yang syirik kecil, yang kau beribadah bukan karena aku tetapi karena ingin pujian orang lain, pergilah ke padang mahsyar, mintalah kepadanya pahala bukan kepadaku. Hal indahum khaira, kata Nabi, apakah akan dapat kebaikan dari mereka? Lah, tentunya tidak. Orang yang musyrik kecil disuruh Allah mencari pahala dari orang yang ibadah karena orang itu. Maka kata Nabi, dapatkah pahala dari orang itu? Tentu saja tidak, karena yang memberikan pahala adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam musim kuring ibadah kayak kapuji ku Pak Haji, pergilah kau dari Nurdin ke Pak Haji. Karena kau beribadah kepingin kepuji sama Pak Haji Sirot. Akankah dapat pahala Pak Haji Sirot? Nah, tidak dapat. Tetapi saya teh ibadahnya karena kayak kepuji ku Pak Wawang misalkan dan semuanya di sini. Jadi akhirat disuruh minta kepada orang yang kita ibadah karena orang itu. Itulah syirik kecil. Maka makanya Nabi mengatakan yang dapat mendekatkan diri ke surga, menjauhkan diri dari neraka adalah ibadah kepada Allah, dan janganlah musyrik sedikit pun. Ya, musyrik akbar, kabir kan ada menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya tatkala seseorang susah dalam kehidupannya, dia bukan bermunajat kepada Allah, tetapi dia memohon bantuan jin, setan, iblis laknatullah untuk mengabulkan hajatnya, maka itulah musyrik besar. Musyrik besar sudah menjadikan hal yang menghancurkan iman, bahkan dia mendekatkan diri ke neraka, sebetulnya jauh daripada surga. Syirik kecil saja itu sudah tidak diperbolehkan, apalagi yang besar. Yang kedua, kata Nabi, yang dapat mendekatkan diri ke surga, menjauhkan diri dari api neraka adalah wa tuqimas shalah, mendirikan salat. Tentunya salat yang 5 waktu yang pokok, ditambah lagi sebagai tambahannya untuk menambal kekurangan daripada salat yang wajib, ditambah dengan salat-salat sunnah, baik itu rawatib, qobliyah, ba'diyah, atau salat-salat sunat yang lain. Itu adalah mendekatkan diri ke surga, menjauhkan diri dari api neraka. Ketiga, watu tiaz zakah. Kata Nabi, jikalau engkau kepingin dekat ke surga, jauh dari api neraka, ialah mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Zakat fitrah itu dikatakan zakat fitrah karena ada hubungannya dengan riaya Idul Fitri. Yang kedua ada zakat mal, seperti halnya zakat perdagangan, zakat penghasilan, zakat pertanian dan sebagainya. Itu ada nisab, ada haul. Maka ketika dikeluarkan itu bisa mendekatkan diri, menjauhkan diri dari api neraka, mendekatkan diri daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, ini yang saya maksud, bahwa seseorang, kata Nabi, dekat ke surga, jauh dari api neraka, apa? Watasilar rahimah, dia menghubungkan silaturahmi. Alhamdulillah, kita pada saat-saat ini tetap menjalin silaturahim, tidak terjadi clash di antara kita, tidak terjadi permusuhan di antara kita. Justru kita mengusahakan selalu daripada ukhuwah Islamiyah,
jalilan silaturahmi, sehingga insyaallah kita tetap istiqomah, mudah-mudahan dekat ke surganya Allah, jauh dari api nerakanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu adalah keutamaan silaturahmi. Ada lagi sabda Nabi bahwasanya orang yang bersilaturahmi itu bisa memperkuat, bisa menambah daripada barokah dalam urusan rezeki, dan juga bisa menjadikan sebab dia dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa yusha'alahu fi atharihi ay ajalihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang mengharapkan dipermudah dalam urusan rizki, digampilkan rizki milik, sareng ditangguhkan dan ditangguhkan daripada umurnya atau ajalnya, artinya dipanjangkan umurnya karena ditangguhkan kematiannya, falyasir rahimahu, maka hubungkanlah silaturahmi. Itu benarnya data kehebatan silaturahmi. Ada sejarah di zaman Nabi Musa alaihissalam bahwa suatu saat Nabi Musa alaihissalam lagi ceramah, di tengah-tengah kumpulan itu tiba-tiba datang seekor kucing, melirik memandang terus kepada orang yang mengikuti pengajian di zaman Nabi Musa. Selesai ceramah Nabi Musa, kucing itu pun hilang dengan seketika. Sampai-sampai si emang yang dipandang kucing merasa ada yang janggal, merasa heran. Bertanyalah kepada Nabi Musa, wahai Musa, tadi ketika engkau ceramah ada seekor kucing. Kucing tersebut memandang terus kepada saya. Saya bertanya, itu kucing biasa apa kucing apaan? Nabi Musa lantas memohon kepada Allah, pergi ke khalwah, ya Allah, ada jamaah yang bertanya tentang kucing. Maka malaikat Jibril menyampaikan kabar bahwa itu bukan kucing biasa. Itu adalah malakal maut yang memberitahu bahwa orang tersebut akan mati kurang lebih barangkali 12 hari lagi. Kata Nabi Musa, Mang, tadi itu bukan kucing sembarangan, itu kucing malakal maut kasih tahu ke Mang bahwa usia Mang 12 hari lagi. Masa iya Musa? Nah si Mang kaget, pasti kaget. Setelah itu karena merasa diri akan mati, ya udah malamnya dia sholat terus, siangnya dia berpuasa, kemudian seluruh harta kekayaannya dia kasih ke tetangga. Ya insya Allah dah simpuring kalau mau dibacaan maut mahnya bakal gitu ya beres. Bahkan simpuring mah rek undangan di haturan linggi kanggo syukuran kematian. Bukan syukurannya pemberitahuan kematian. Nah singkat cerita, setiap hari si Mang itu dia bersilaturahmi ke tetangganya, ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya. Semua orang yang bisa dia hampiri pasti dia silaturahmi, sasalama. Pak, saya akan mati 12 hari lagi. Pak, saya akan mati 10 hari lagi. Saya akan mati 5 hari lagi. Pak, wahasnya mohon maaf ya dari kesalahan, beri nangis dari pae. Singkat cerita udah 12 hari si Mang itu nggak mati-mati. Jam 12 malam istriku, anak-anakku, saudara-saudaraku kumpul semua. Mungkin sebentar lagi aku akan dijemput malakal maut. Sekarang silakan, barangkali ada yang jadi unek-unek, yang jadi nggak enak silakan ngomong, kita saling bebasin. Nggak mau saya membawa dosa ke alam barzakh di sana menghadap Allah. Guys, jam 12, jam 1, jam 2 sampai subuh, sampai sore lagi itu orang nggak mati. Nggak tulus mati.
bertanya kepada Nabi Musa, Musa kok saya nggak jadi mati? Kenapa ini? Ya tenang dulu, kita nanya dulu kepada Allah. Ternyata Allah berfirman melalui malaikat Jibril, wahai Musa, katakan kepada orang itu dia tidak jadi mati, dia ditambah umurnya sebanyak umur dia sekarang. Jadi mensimbang umur 60 tahun ditambah dari 60. Kalau disimbang umurnya 100 tahun tambah lagi 100. Nabi Musa bertanya, kenapa Jibril bisa demikian? Ya tanya aja simbang amalannya apa, gitu kan. Nabi Musa dengan gembira hati, Mang, udah kabar gembira. Apa lagi Musa? Mang nggak jadi mati, ditambah umur Mang sebanyak umur sekarang. Wah ya Musa. Kenapa Musa? Ya itulah saya mau nanya ke Mang, kata malaikat Jibril, tanyakan sendiri ke Mang, amalan Mang sebelum mati apa? Ya Musa, kan saya mau mati. Otomatis saya takut mati dalam suul khatimah. Malamnya saya sholat terus, siangnya saya puasa, kemudian saya bersilaturahmi kepada orang-orang yang ada di sekitar saya. Semua orang yang bisa saya hubungi saya silaturahmi, dan semua harta saya bagikan. Tidak ada yang tersisa. Ya itu amalan Mang yang bikin Mang panjang usia. Jadi lamun ibu yang panjang yuswa, tadi pilih gado mobilnya betul saya, gado harta bana usia, sok abdikeun malah. Silaturahmi bagikan untuk abatur kabeh lawe. Tapi insya Allahnya mal bisanya namanya. Lantaran ya itulah jiwa manusia. Karena sifating manusia mah gitu. Asa menang capek, asa kenging ripuh, masa mau dibagi-bagi. Ya setidaknya kita tidak bisa mengikuti seperti sahabat Nabi Musa itu, sebagian kecil mungkin bisa kita lakukan. Nah gitu kan, dengan ibadah di malam hari. Contohnya kemarin kan dikatakan bahwa siapa yang membaca Al-Quran 100 ayat saja semalam, dia akan dapat pahala sama dengan beribadah sepanjang malam. Seperti itu. Kemudian apabila kita tidak bisa berpuasa siang hari, maka ya kita tidak berdosa di siang itu, otomatis kita dapat keutamaan daripada puasa itu. Bahwasanya kita tidak bisa bersedekah, senyum pun adalah sedekah. Tak bapak-bapak ya kan jelang perjumaan kaliwat serius itu. Sedekah serius. Masya Allah. Itulah kehebatan daripada silaturahmi. Semoga kita jadikan hamba Allah yang tetap istiqomah beribadah, menjalin silaturahim, selamat dunia, selamat akhirat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kelupaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.